Ya maksud saya mendidik anak jangan sampai berpoya-poya. Loh aku ki terok-terok Sayyidina Umar, terok-terok Sayyidina Ali, terok-terok Rasulullah loh. Rasulullah bukan orang miskin, tapi beliau suri toladan umat. Jangan bergengsi, sandale kita kok didondomi. Dari bocah saiki apa gelem sepatu dondoman? Kok elek wong tua saiki ra seser megaene dan iso ngeluh rasane anak. Nggih Bu nggih. Urung wayah datane entek, bisa nyolong gabah kayak tuku pulsa. Nyolong beras didol kayak tuku pul. Iso tenan kok tenan. Ayo wis tak dongak-dongakne muga-muga rezekine kathah barokah Allahumma. Makanya ibadah sing paten. Ngene lho wong ibadah ora gitu. Wong iki kok salat. Dalam satu sholatan kula jenengan ini memberi nur cahaya dalam kerohanian manusia. Di situ nggak ditafsiri sholatnya kusuk bohora, pokoknya nggak ditafsiri. Pokoknya setiap manusia menjalankan sholat ada nur dalam benak hati manusia. Sampai zuhur lah nur, sampai asar nur, terus sampai 5 waktu ada nur dalam hati kita. Pasti punya ketenangan walaupun rakyatan sedilu. Di bangsa belas aja mbok bantah lho, kadang wong yo rewel lho. Kail sholat tempengan yo ora sugih-sugih, itu salah. Karena dalam manajemen sholat itu enggak mencari kekayaan. Ya, nek pengen tenang, pengen selamat akhirat, ibadah sholat sing mempeng, elingo sing akeh, sing pateng. Ini manajemen loh ya. Kalau Anda ingin kaya dunia, enggak susah. Enggak, ini guru saya Bayi Haji Muhammad Samsul Hadi memberi support dengan saya waktu tahun 2001 saya pulang dari pesantren. Orang ngel golek bondo kuwi, sing angel golek tata tentreme ati, golek panggonan akhirat sing mulya. Kuwi angel, lek kudu nyoba. Lah jenengan apa-apa tuku ya. Saya pulang pesantren 2001, saya berusaha. Apa yang bisa saya tanam, saya tidak akan beli, harus saya jual. Apa yang bisa ditanam di bumi kita, daerah saya harus jual. Jadi dari Mbah Yai saya Muhammad Samsul Hadi, dan saya sowan ke Mbah Yai Sodik Baja Dewa Wai Jepara, nanam sayuran kreatif, karena sayuran sangat dibutuhkan tiap hari oleh orang rumah tangga. Gimana? Renek sayuran biar mangan metu-metu aja. Nggih, berangotai. Terutama saya mumet ibu-ibu, ini bapak-bapak ratek mumet. Tapi lek nang kene ra bingung sih asine. Gawa cacing, gawa senar karo wesi cemplung nih nang kali. Mancing. Yo, wis kena dilawuh mah. Tinggal kita. Kadang-kadang orang itu gengsi, Pak. Jangan pernah hidup gengsi. Nek bahasa wong biyen aja isin, wong isin ki ra wareg. Sing penting sesuai norma aturan negara dan agama. Dulu mboten tahu isin, Pak. Nggih. Saya dulu ngaji ke sini nggak pernah dinas, Pak. Pasti pakai pakaian-pakaian ladak, nanti salin di masjid. Karena jalannya super parah. Super parah dia, alhamdulillah. Dungo. Wah. Orang ada 10 tahunnya habis, percaya, Pak. Nggak nyampe. Tenang. Ini udah perubahan negara kesatuan Republik Indonesia, diatur oleh para orang-orang tua, sesepuh kita, orang-orang yang sudah tidak ada, untuk program 2004 sampai 2040, insya Allah, Allahumma, semoga sehat panjang umur, Allahumma. Dek mati ya percuma ra iso ndelok yo. Tenang. Ini mulai penyeleksian, makanya kita harus super hati-hati. Aku juga terok-terok, pokoknya kan 2024 pemilu ya Pak ya, pemilu ini nanti. Nah terus 2029, 2034, 30 ya Pak. Kata beliau orang sepuh-sepuh, saya sih cuma berdoa, ya Allah panjang umur, sehat, nambah rezeki kakak, Allahumma. Rezeki ini oke, loro-loroan ojo gelem, mending pas-pasan sehat panjang umur, Allahumma. Pas harap tuku motor duit, pas harap tuku ladang duit, pas-pasan mawon penak, pas siropok keturutan.
Tapi jangan pernah lupa Allah gitu loh. Karena yang menghandle dunia seisinya ini Allah loh Pak. Yang menghandle semua Allah. Orang-orang itu mengepentingkan dunia meninggal akhirat. Mentingin dunia ngalah nih Gusti. Sekarang ini banyak oleh manusia Pak, oleh Allah memang diputer gede-gedean. Banyak percaya dengan alat elektronik daripada percaya dengan Allah. Ya benar. Gila saya gitu. Elektronik sekarang canggih Pak, tapi lebih canggih Allah Subhanahu. Maka sampai ingat tahun 2000 yang mengarang itu adalah Kiai. Tahun 2000 itu karangan tahun 89 terjadi di tahun 2000. Sekarang kaya ide saya ini Pak. Kasih kata saya. Karangan nyanyian tahun 2000 dalam qasidah itu tahun 89 kalau nggak salah. Saya baca sejarah tahun 89. Kiai itu yang terjadi tahun 2000. Tahun 2000 akan tinggal landas, ya pasar bebas sampai sekarang tahun 2023. Nek kulon jenengan khusus anak-anakku dan bapak ibu semua nggak disiap nih ilmu jenengan kalah ketinggalan jam terbang. Lebih canggih nanti tahun 2035. Ditenan oleh ngomong. Canggih nih tahun 2035 itu Pak. Canggih. Akan canggih lagi kata beliau Mbah Yai saya tahun 2060. Duh, gak percaya tenono. Paling wis selesai. Yuk, jangan pernah lupa Allah. Ingat ayat. Semua yang sering yasinan selalu membaca ayat. Dalam surat Kirsi diterangkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu milik Allah. Fis samawati langit sabtuju. Wa malan perkara apapun fil ardi bumi sabtuju milik Allah. Yang menguasai Allah. Yang punya jabatan mendudukan Allah. Punya rezeki Allah. Ya, jangan pernah menyerah loh. Kadang umumnya masyarakat itu alah wis bagiane melarat ngene iki. Ojo gelem kebagian lah. Mintalah kepada Allah, berusahalah sekuat tenaga. Nih manajemen kulo zaman di pesantren memang dididik. Kata beliau, Mbah Yai saya, kalau kamu nanti rumah tangga harus tiap hari ada uang masuk. Gimana caranya? Asalkan jangan menipu orang dan nipu diri sendiri. Tiap hari. Saya itu kreatif kok. Bingi sore ini pulau ini gak kerupuk muncul. Dungki baru keluar Pak. Dungki kata enak duit berkahi. Masa muncul lah kerja. Oke. Nih ibu-ibu kan gak telaten dah. Timbangannya kermijet di HP anggitmu. Tidak. Benar saya. Iki ora kiai, ra pak yai, ra bunyai, ra ustad. Sibuk dengan ini tertera dalam kitab Mu'atok karangan Imam Syafi'i. Di situ dijelaskan hadis itu Rasulullah menyabdakan kepada umat, hai umatku, aku di akhir zaman akan takut kepada umatku kalau Allah nanti menurunkan kemewahan-kemewahan dunia. Ini ditakwatirkan pada Rasulullah waktu sekian tahun, ribu tahun yang lalu udah tertera, udah fakta, sekarang berjalan. Gimana? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau khawatirkan kepada umatmu di akhir zaman? Apakah nanti nggak ada orang-orang yang mengikuti jejakmu ya Rasulullah? Bukan itu. Kalau Allah menurunkan keindahan dunia, Bu, Pak, nyuwun sewu, kula dhewe ini kadung nyekel HP wae. Niku betah sewengi ra turu. Ning lek nyekel tasbih maca buku, merem. Ada apakah di balik itu? Padha apa beda? Kira-kira ngono nggih. Domonge. Wong iki wis kadung HP, lali bojo, lali anak, lali mangan, lali duwe to, lali ngantuk, lali masak. Ora setitik wajan gosong gara-gara. Ya ora. Bukannya sayang, nggak seneng nggak, ini saya sampaikan aja. Ini lo tertera dalam kitab Mu'atok. Di akhir zaman yang saya khawatirkan kepada umatku cenderung ke situ, lali dengan Allah. Ini ayo silahkan mewah asalkan jangan lupa Allah Subhanahu. Contoh ini ada muatan tauhid.
Kita hidup ini diberi mainan. Ibarat anak dibeliin mainan sama orang tua. Oh, ini sholawat. Mas, amal jariah. Oh iya. Aku tak sholawat netok kok. Iki contoh. Kulon jenengan dadi wong tua, ngekei dolanan anak, membelikan mainan anak-anak. Setelah anak-anak itu bermain dengan senangnya, lupa makan, lupa mandi, yuk, lupa sholat. Kira-kira gimana kita sebagai orang tua? Marah? Pegel? Ye? Pegel nama badan? Ini logis Pak, logika. Nah, sekarang kita kembali. Kita hidup dunia, kata Allah, laibun, permainan ini kehidupan. Permainan panggung sandiwara. Sutradaranya Allah, yang memberi mainan Allah. Seandainya kita bermain lupa dengan yang memberi, kira-kira Allah kayak mana? Masuk? Paham ya? Marah, murka, bendu dan lain sebagainya. Ayo, kita gak dilarang dalam Islam untuk mewah-mewahan. Nabi Sulaiman lebih mewah daripada dunia zaman sekarang. Gak ada yang membandingi, kata Rasulullah, kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi beliau tidak pernah lupa dengan Allah. Artinya tidak pernah lupa dengan yang memberikan kemewahan. Paham Pak? Ayo, untuk orang-orang tua ini. Maka dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai sekali-kali engkau terusak karena hartamu. Harta banyak merusak diri kita untuk ubudiyah. Harta banyak merusak diri kita mengingat Allah. Harta banyak merusak diri kita selalu kikir dan bahil. Jangan ingat masa lalu kita menjadi orang tak punya. Ingat masa lalu kita lahir tidak dibawain apa-apa. Ingat masa besok kita pulang gak bisa bawa apa-apa. Dengan hartamu itulah engkau bisa selamat, karena Anda bisa mengarahkan hartanya untuk ubudiyah, untuk bersedekah, untuk beramal, untuk membangun akhirat. Allahumma harta. Maka di depan saya sampaikan hadis Rasulullah, ini loh rumah kekayaan kita. Maka sebagian sisihkan untuk perjuangan, sisihkan untuk kemaslahatan umat, sisihkan untuk bersedekah, beramal, sebagian untuk memperjuangkan keluarga dan anak-anak kita. Ini penting. Maka dalam sejarah kitab Salafus Sholihin, orang-orang dahulu, terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Aku punya umatmu Musa yang derajatnya lebih dari engkau. Saya ya Allah, iya, itu umatmu. Singkat cerita dicari oleh Nabi Musa, ketemulah itu orang tukang sol, Pak. Tukang sol sepatu. Ditanya oleh Nabi Musa, kayak mana sampean kok punya derajat melebihi saya, yang saya itu Nabiullah Rasulullah. Orang ini andap asor, rendah hati, tetap lebih mulia dirimu ya Nabi Musa. Engkau Nabi? Enggak, ini wahyu dari Allah. Saya suruh menemui dirimu dan saya suruh tanya apa kelebihanmu. Oh gitu, ya. Diceritakan kelebihannya, saya itu tiap hari berangkat pagi pulang sore. Begitu berangkat saya bawa bekal untuk sholat kalau nanti waktunya sholat. Setelah saya pulang sore, saya total hasil saya yang separuh untuk kebutuhan saya dan keluarga saya, yang separuh hasil saya ini saya sedekahkan orang yang butuh. Ini loh Pak, tiap hari melebihi derajatnya dibanding Nabiullah dan Rasulullah Musa alaihi. Wong sedekah niku lho. Ora kena diceritane lho. Boleh pengen sugih sering sedekah. Nggih. Iki mbiyen aku dijazahi guru-guru kula. Kalau ingin cepat kaya, bersedekah yang banyak. Tapi megahe lho ya. Wis sedekah tok moncang mancing rokok. Kayane kedul tak pekarangane iki. Megahe. Ya, bekerja. Ya. Bekerja lho ya, bekerja. Enggak sedekah tok enggak. Saya enggak cocok itu, enggak cocok.
Nih. Terus Yayang dari Cirebon, itu orang Sunda, saya ketemu temen ngomong juga banyak sedekah. Karena Quran menegaskan kamu sedekah 1 dilipat gandakan 10. Kamu sedekah 10 dilipat gandakan 700. Akhir ayat masih kulipat gandakan. Gak ada yang tahu rahasia Allah. Ini, maka perbanyak sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para anggota Dewan Guru, cepet-cepet naik jabatan sering bersedekah. Tenang. Karena sedekah itu dalam hadis mustajabu doa, mendongkrak doa kita. Tapi ya berusaha sesuai usaha kita loh ya. Nah, kalau cepet-cepet kaya bersedekah, aku aja sedekah loh sedekah. Aku nggak pabrik areng sering ditanggapi nanti hasil orang ini dia sebulan 1 juta mana? Kaya nih bermoja ngaji cukup, tak sampai nih karo bukan. Nggak usah oke. Ini sebulan sih oleh 1.000 karung nih. 1.000 karung. Kalau dulu 40 juta 1 bulan. Kepotong 20% lah rasional. Maka itulah penyangga ekonomi pondok pesantren kita. Ya sedekah. Yo ngono tak lantari sedekah lho. Anggitmu. Sedekah. Dadak tak kok pokoke lek enek wong butuh arep bakar-bakar tahun baru niku kan aja oleh tuku kayak ono areng. Ngono sedekah areng iki yo manfaati. Ya, jenengan lek jalan bakar apa njaluk ning tobong lho tak kei. Bale aku renek karo Mbah Yai kok njaluk dikai. Nggih, karena sedekah itu lidamil bala. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Aman alhamdulillah. Gitu loh, yo sedekah. Kuwi sing nandur-nanduri sedekahno minangka dadi DP-ne parimu men apik kali saking sambi. Logisnya, Anda mau kredit motor, kalau nggak ada DP-nya nggak boleh dibawa motornya. Maksud, semua itu saya pakai DP ke Allah, ke sedekah. Itu pakai DP saya Pak, jujur. Ini sir boleh return loh. Rene men nggak kepada aku wis batin mbak ibu kae dobel wae aku ora balik mater kok tak kon geret aku ya ngono. Iki tak DP nih dia aku golek return. Ngono lho Pak. Gitu Pak sedekah. Bener saya nggak bohong. Yang penting sambil bekerja dan berusaha dan ini sedekah. Nggak bisa diragukan sedekah itu. Tapi kalau sedekah paten gol tengok-tengok angel. Suwen. Ya, suwen. Pemeneh ngenteni emas ning dadasan rawa kae gedhi kang metu. Suwi. Suwi, modus. Aja, enek kene dulur ngono kuwi. Aja. Lek keruh pengen emas dikuanting griya kula dudoi. Tak dudoi tok lho tapi ya. Tak dudoi tok ora tak kekno. Itu minangka untuk sampel Pak itu. Itu dari kota bumi bedeng alang-alang yang ambil kiai dari Jawa itu. Semua ustadz teman-teman yang pemburu harta karun tak kasih tahu. Iki 1 kilo bobot. Janjange wonge riyen niku emas dek enom. Mas enom iki rung tau rabi kok. Jadi nggak ada kata-kata masih muda, nggak ada benar, nggak ada. Ya, bekerja dan berusaha dan berdoa, gitu loh. Insya Allah cepat, insya Allah. Terus lagian, jangan hanya satu arah Anda itu kalau bekerja. Maksud? Cara nyun sewu ning kene iki kan pari mayoritas nggih. Ya jogur ngejipne pari. Sing gen tuku lombok pari, tuku bayem pari, tuku kacang pari, sepatu pari, bawang brambang pari. Lumrah bawang brambang nggak bisa kita tanam, garam nggak bisa kita produksi. Tapi kalau cabai sayuran bisa. Ya, selalu saya sampaikan mau nggak mau orang itu kalau ekonomi mapan wiritan anteng Pak. Ibadah toto. Tenang. Ya. Sing lanang pateng wiritan, sing wedok berase entek. Uyah brambang bawang entek, sepatu anake jebol, listrik entek pulsa. Nek iso anteng tak ndelok wong lanang. Berarti kapyuk banyu kocan tak ndelok wong. Ya kono Pakmu, kono. Anake wareg mbok pangani tasbih. Lha ora yo kono aja. Wong wedok lho anggere kadung nesu entek kok digowo.
gawakno sotele bapakmu gawakno sotel kalau ora berkupono dandan wis apa-apa digawa ngomongnya iki nggih ayo dunia semangat wis toh semangat apa dicepno ini sesuai apa ngono lho Pak kula niki mawon teng jarat ajeng melihara bebek kula pesen bebek meri cilik-cilik arep jajal 50 biji saingo 3 bulan gede takjol Pak keporo kena gak tuku mobil Triton kan gak neng sing ero nggih itu rahasia Allah ngono ya ayo bapak dulu Pak Darwan kreatif lu manajemen ekonomi penting loh manajemen ekonomi itu penting diakui dan tidak akui itu menjadi penopang ketenangan jiwa karena akake jiwa ini goncang goro-goro ekonomi